apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kondisi agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin minggu lalu Bapak hanya memperlihatkan foto Bapak saja. Nah, pada hari ini anak-anak sudah bisa melihat bagaimana wajah asli Bapak, ya. Nah, nanti jika anak-anak ketemu di jalan atau ketemu di sekolah, silakan anak-anak sapa Bapak, ya. Nah, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Ya, silakan anak-anak simak video berikut. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu materi operasi hitung bilangan bulat pada perkalian. Ya, anak-anak ya. Nah, sedikit penjelasan terkait perkalian. Perkalian merupakan operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya anak-anak ya. Mungkin beberapa siswa akan kurang paham jika Bapak cuma melihatkan ini ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, contoh yang pertama adalah 3 dikali 4. Nah, 3 dikalikan 4. Berarti 4-nya, nah, 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Yang di belakang yang dipakai ya anak-anak ya. Nah, 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, bentuk umumnya seperti ini. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah ini bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, sudah. Berarti min 5 akan dijumlahkan sebanyak 2 kali. Ya anak-anak ya. Nah, min 5 akan dijumlahkan sebanyak 2 kali. Berarti min 5 dijumlahkan atau ditambah min 5. Ini dikurung ya anak-anak ya. Agar tanda kedua tanda ini tidak bertemu. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu pada sifat penjumlahan, nah, jika ada tanda plus sama min di sini, dia akan berubah menjadi minus. Ya anak-anak ya. Jadi min 5 ini turun jadi min 5, yang ini akan menjadi minus 5. Ya. Nah, jadi anggapannya ya, anggapannya min 5 ini adalah hutang. Berarti hutang pertama 5, besoknya hutang lagi 5. Berarti dia hutang sebanyak 10. Berarti min 10 ya. Min 5 jadinya min 10. Nah, itu beberapa contoh yang bisa Bapak jelaskan ya terkait dengan perkalian. Nah, kita lanjut. Nah, perkalian tanda. Nah, di sini lihat perkalian tanda. Ya. Nah, tanda itu adalah yang akan ada di depan bilangan ya. Yang ada di depan bilangan. Nah, yang pertama, perkalian tanda positif dikalikan dengan positif
hasilnya akan positif. Ya anak-anak ya. Nah, contohnya 3 dikalikan 1. Nah, 3 ini kenapa dibilang dia positif? Nah, perlu kalian atau anak-anak ingat ya anak ya. Jika tidak ada tanda di depan bilangan tersebut, maka dia adalah positif. Berarti ini adalah positif. Ya, Bapak tidak buat positifnya, ya. Anak-anak harus ingat, ya. Berarti tidak ada tanda di depan bilangan, berarti dia adalah positif. Dikalikan 1. Nah, 1 ini juga tidak ada tandanya, berarti dia adalah positif. Nah, kalikan dulu tandanya, ya anak-anak ya. Positif dikalikan dengan positif, ya, sama dengan hasilnya apa? Positif. Nah, udah. 3 dikalikan 1. Nah, baru kalian kalikan bilangannya. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, positif, ya, positif. Nah, mohon bersabar ya anak-anak ya. Nah, ini positif dikalikan dengan negatif, ya, hasilnya akan negatif. Nah, ini contohnya. Nah, 4 ini lihat depannya tidak ada tanda. Berarti dia adalah positif. Ya anak-anak ya. Nah, berarti dia adalah positif. Dikalikan dengan min 2. Nah, ini ada tandanya. Min atau negatif. Berarti kalikan dulu tandanya. Positif dikalikan negatif sama dengan negatif. Ya. Nah, baru kalikan bilangannya. 4 dikali 2. Ya, 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. Sudah anak-anak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini negatif, ya, negatif dikalikan dengan positif, hasilnya akan negatif. Ya. Dah. Nah, ini contohnya. Ini ada tanda negatif. Berarti negatif 2 dikalikan, ini tidak ada tanda. Berarti dia positif. Negatif dikalikan positif sama dengan negatif. Baru bilangannya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya anak-anak ya. Nah, bisa anak-anak gunakan cara ini penjumlahan untuk perkalian ini boleh. Kalau kalian sudah hafal perkalian langsung saja ya. Nah, dah yang terakhir. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Ya. Nah, ini contohnya. Negatif 2 dikalikan negatif 2. Kalikan dulu tandanya. Negatif dikalikan negatif. Sama dengan, nah, positif. Ini tidak ada tanda. Berarti positif. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, itu perkalian tanda. Ya. Perlu kalian ingat yang Bapak katakan tadi. Kalau dia tidak ada tanda depannya, berarti dia positif. Ya, sudah anak-anak? Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke
sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Nah, itu tidak jauh beda dengan sifat-sifat operasi penjumlahan. Sedikit bedanya ya anak-anak ya. Nah, yang pertama, ada sifat tertutup. Ya anak-anak ya, sifat tertutup yaitu A dikali B sama dengan C, ya. A dikalikan B sama dengan C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Entah itu bilangan bulat negatif, entah itu bilangan bulat positif. Ya anak-anak ya. Nah, Bapak langsung saja ke contohnya ya. Nah, contoh yang pertama. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif. Nah, kembali seperti yang tadi. Kalikan dulu tandanya. Negatif dikalikan dengan di sini positif. Negatif kali positif. Nah, dia akan negatif. Baru dikalikan bilangannya. 6 dikalikan 3 sama dengan 18 ya. Nah, di mana bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, dia hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ya. Nah, contoh yang kedua. Bilangan bulat negatif. Nah, ini ada tanda negatif dikalikan bilangan bulat negatif juga. Ada tanda negatifnya. Berarti kalikan dulu tandanya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Ya anak-anak ya, di sini positif. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya. Jadi negatif 4 ini adalah bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, maka hasilnya bilangan bulat juga, yaitu bilangan bulat positif. Ya anak-anak ya. Nah, itu sifat tertutup. Ya, lanjut sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Nah, ya, sifat pertukaran sama yang ada di sifat penjumlahan. Dia juga ada sifat komutatifnya. Nah, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Di mana A merupakan bilangan bulat, B juga bilangan bulat. Entah itu bilangan bulat positif, entah itu bilangan bulat negatif. Nah, sekarang lihat yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri, A-nya yang duluan anak-anak. Ya, A-nya yang duluan. B-nya yang di belakang. Ya. Berarti A dikali B. Sedangkan yang di sebelah kanan, nah, B-nya yang duluan, A-nya yang belakangan. Berarti kan ditukar dia. Ya. Yang di sini A kali B, yang di sebelah kanan B kali A. Nah, itu yang dinamakan sifat pertukaran. Nah, contohnya ini 4 dikali 2. Misalkan A adalah 4, B adalah 2. Ya. 4 dikali 2. Sedangkan di sebelah kanan B-nya yang duluan, 2 dikali 4. Tapi biarpun dia ditukar, hasilnya tetap sama. Ya anak-anak ya. Nah, biarpun dia ditukar, hasilnya tetap sama. Nah,
Lanjut, sifat yang ketiga yaitu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, lihat di sini bentuk umumnya. Nah, ini merupakan bentuk umumnya. Di mana A dikali B, nah di dalam kurung dia. A dikali B di dalam kurung, berarti A berkelompok dengan B yang di sebelah kiri. Ya anak-anak ya, lihat dulu yang sebelah kiri. A dikali B di dalam kurung, berarti A dan B berkelompok. Dikali C, C-nya yang sendiri. Itu sebelah kiri. Sekarang lihat sebelah kanan. Kelompoknya dibedakan sekarang. A-nya yang sendiri dikali B dikali C di dalam kurung. Sekarang B dan C-nya yang berkelompok, ya. Nah, langsung ke contoh, ya anak ya. Mohon maaf, belibet sedikit, ya. Langsung ke contoh. A, ya. A itu 2, ya. Nah, misalkan A adalah 2, B adalah 3, dan C adalah 4. Nah, di sini yang di sebelah kiri yang berkelompok A dan B, berarti yang dikurung adalah A dan B, ya. 2 dikali 3 baru dikali 4. Jadi kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2 dikali 3, 6. Baru dikalikan 4. 4 ini turun, ya. Udah, itu yang sebelah kanan dulu, lihat, ya. Kita sebelah kiri sekarang. Sekarang A-nya yang menyendiri anak-anak, yaitu 2. 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Berarti kalikan dulu 3 dan 4-nya. 3 dikali 4 yaitu 12. 2-nya menurun. Kalinya menurun juga. 2 dikali 12. Nah, ini kan beda. Ya anak-anak ya. Yang di sini 6 dikali 4. Yang di sebelah kanan 2 dikali 12. Tetapi hasilnya tetap sama. Ya anak-anak ya, hasilnya tetap sama. Jadi biarpun dia bilangan atau bilangan itu diletakkan berbeda, hasilnya tetap sama. Ya anak-anak ya. Nah, itu sifat asosiatif. Nah, yang keempat, memiliki identitas. Nah, memiliki identitas. Seperti anak-anak pasti memiliki identitas. Entah namanya siapa, ya. Nah, dalam perkalian juga memiliki identitas, ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini anak-anak. A dikalikan 1 sama dengan A. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, A merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat apapun dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Ya. Nah, nih contohnya. 8 dikali 1 sama dengan 8. 8 bilangan bulat. Berarti bilangan bulat dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Ya. Jadi apapun dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ya anak-anak ya. 1 miliar dikalikan dengan 1, hasilnya 1 miliar. Ya. Jadi identitasnya itu adalah 1. Jadi 1 merupakan identitas. Ya anak-anak ya. 1 merupakan identitas. Ya.
Nah, itu sifat yang keempat. Kita lanjut. Nah, ada sifat yang kelima, yaitu perkalian 0. Nah, mungkin di SD ada beberapa anak-anak yang keliru terkait dengan perkalian 0, ya. Nah, misalkan, ya, ini bentuk umumnya, ya anak-anak ya. 0 dikali A ataupun A dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Ya anak-anak ya. 0 dikalikan A ataupun A dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, ini contohnya anak-anak. 0 dikali 7 ataupun 7 dikali 0 sama dengan 0. Ya anak-anak ya. Nah, jadi apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0. Biarpun itu dia dibalik, ya. Biarpun itu 0-nya di depan, entah itu 0-nya di belakang, hasilnya pasti 0, ya. 1 juta pun dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Ya. Sudah anak-anak? Nah, sekarang sifat yang terakhir, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif atau penyebaran. Sudah? Nah, yang pertama adalah distributif terhadap penjumlahan. Ya, distributif terhadap penjumlahan. Nah, bentuk umumnya seperti ini anak-anak. Ya, A dikali dalam kurung B plus C. Ya, A dikali dalam kurung B plus C. Ini penjumlahan. Ya. Nah, jadi bentuk umumnya akan seperti ini. A dikali B ditambah A dikali C. Nah, dah. Ini contohnya anak-anak. Misalkan 2 itu adalah A. 2 ini adalah B. Ini adalah C. Ya. Jadi 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan, nah ini bentuk umumnya. Ya, 2 dikali 2, nah ini. Ditambah, nah karena dia penjumlahan, ditambah 2 dikali 3. Nih, ya. Nah, udah. Setelah itu, baru kalian kalikan, ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dah? Nah, plus 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya. 4 ditambah 6 sama dengan 10 anak-anak. Sudah? Nah, habis itu untuk distributif atau penyebaran terhadap penjumlahan. Yang kedua, penyebaran atau distributif terhadap pengurangan. Ya. Nah, bentuk umumnya tidak jauh beda dengan penjumlahan ya anak-anak. Ya, tidak jauh beda. Ya, sudah. Cuma yang diganti itu adalah tandanya saja. Kalau di sini di penjumlahan dia plus, berarti di pengurangan dia min. Ya, sudah. Bentuk umumnya sama. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan, nah bentuk umumnya seperti ini. A dikali B dikurang A dikali C. Nah, tidak beda jauh, cuma tandanya jadi ganti pakai pengurangan, ya. Nah,
ini contohnya. 3, misalkan 3 ini adalah A. A adalah 3. Ya. 4 adalah B. Dan 3 adalah C. Ya. Nah, jadi 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 3. Nah, bentuk umumnya seperti ini anak-anak. Lihat di sebelah kiri. 3 dikali 4 terlebih dahulu. Nah, ini. Sudah. Habis itu, karena dia pengurangan, buat di sini pengurangan. Ya. Dikurang 3 dikali 3. Nah, ini. Sudah. Nah, baru dikalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, anak-anak ya. Nah. Habis itu 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, udah anak-anak. Itu beberapa sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Tolong dipahami ya anak-anak ya. Nah, dipelajari. Dah? Nah, ada perkalian, pasti ada pembagian. Karena dia saling berhubungan. Ya. Perkalian pasti ada hubungannya dengan pembagian. Nah, dan anak, sekarang kita lanjut materi di operasi hitung bilangan bulat pada pembagian. Nah, ada pembagian tanda. Kalau tadi ada perkalian tanda, di sini ada pembagian tanda. Nah, tapi dia sama anak-anak. Perkalian tanda dengan pembagian tanda itu sama. Lihat. Kalau anak-anak memperhatikan tadi, nah, pasti sama ini. Udah? Ya, Bapak jelaskan saja ya. Nah. Udah, yang pertama, positif dibagi dengan positif sama dengan positif. Ya, ini contohnya. Nah, tidak ada tanda di depan bilangan. Berarti dia positif. Positif 12 dibagi. Nah, ini juga tidak ada tanda di depan bilangan. Berarti dia positif. Jadi bagaimana? Kalikan dulu tandanya. Positif dibagi positif. Hasilnya positif. Ya anak-anak ya, baru dibagi 12 dibagi 4. Nah, untuk anak-anak yang belum memahami tentang pembagian, nah, makanya Bapak bilang pembagian ini erat kaitannya dengan perkalian. Jadi anak-anak kuasai dulu perkalian, untuk pembagian pasti gampang, ya. Nah, 12 dibagi 4. Caranya bagaimana? 4 dikali berapa biar mau 12? Nah. Dah, yaitu 3. Dah, positif 3. Nah, jadi untuk anak-anak tolong hafalkan untuk perkaliannya, ya. Nah, dah. Kita lanjut ke yang kedua. Pembagian tanda yang kedua, yaitu positif dibagi negatif sama dengan negatif. Ya, ini contoh soalnya. 21. Nah, tidak ada tanda di depannya, berarti dia positif. Positif 21 dibagi dengan negatif 3. Berarti
bagi dulu tandanya. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Ya, ini. Sini negatif, ya. 21 dibagi 3. Nah, baru sekarang bagi bilangannya. 21 dibagi 3. Nah, gimana? 3 dikali berapa biar mau 21? Ya, berarti 3 dikali 7. Ya, anak-anak ya. Nah, sudah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, negatif dibagi dengan positif. Ya. Nah, negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ada tanda, berarti dia negatif. Negatif 18 dibagi dengan, nah, tidak ada tanda, berarti dia positif. Ya, anak-anak ya. Nah, berarti dia positif. Nah, bagi dulu tandanya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif nih. Ya, negatif. Udah, baru bagi bilangannya. 18 dibagi 3. Nah, gimana? 3 dikali berapa biar mau jadi 18? Berarti 6. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, ini contohnya. Negatif 8. Nah, negatif 8 dibagi negatif 2. Ya, bagi dulu tandanya. Nah, ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Ya, ini boleh tidak diisi positifnya. Ya, 2 dikali berapa biar mau jadi 8? 4. Berarti hasilnya positif 4. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Yang ini. Dalam membagi sebuah bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya, bagilah terlebih dahulu tanda bilangannya. Ya, seperti tadi ya. Dah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Maksudnya aplikasi operasi hitung bilangan bulat itu apa? Nah, kita mengaplikasikan yang kita pelajari, yaitu operasi hitung bilangan bulat tadi, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti misalnya, nah, menentukan perbedaan suhu dari kota A dan kota B, ya, tuh. Nah, untuk itu ini rumusnya, ya, ini rumusnya perbandingan. Jika nanti ada soal, nah, jika nanti ada soal yang menyuruh kalian menentukan perbandingan atau perbedaan suhu, ya. Nah, soal cerita misalnya, ya. Ini rumusnya, anak-anak. Ya, yaitu perbandingan sama dengan bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, atau nanti perbedaan suhu, perbandingan suhu sama dengan suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. Ya, ini. Ya, ini aja kalian perlu ketahui rumusnya, ya. Nah, contoh soalnya nih. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, soal cerita. Diketahui suhu di kota A pada malam hari yaitu 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota B
pada malam hari, yaitu 2 derajat Celcius. Tentukan perbandingan suhu pada kota A dan kota B. Ya. Nah, di sini kalian sudah bisa menentukan, ya, mana suhu terbesar, mana suhu terkecil. Ya. Berarti penyelesaiannya seperti ini. Perbandingan suhu, ya, karena suhu yang diketahui, ya anak-anak ya. Perbandingan suhu sama dengan suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. Ya. Berarti suhu terbesar terletak di kota A, yaitu 25 derajat Celcius. Ya, ini suhu terbesar, ya. Nah, dikurangi suhu terkecil. Nah, ini suhu terkecil di kota B, yaitu 2 derajat Celcius. Ya. Nah, tinggal kalian sekarang kurangi saja. Suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. 25 derajat Celcius, ya, dikurangi 2 derajat Celcius. Berarti hasilnya 23 derajat Celcius. Nah, sedikit tambahan dari Bapak. Nah, mohon disimak dengan baik-baik, ya, bisa dicatat, ya. Nah, misalkan sekarang Bapak ganti, diketahui suhu di kota A pada malam hari yaitu minus 25 derajat, ya, minus atau negatif, ya, ada tanda negatif di sini. 25 derajat Celcius misalkan contohnya, ya anak-anak ya. Sedangkan suhu di kota B pada malam hari yaitu 2 derajat Celcius. Nah, tentukan perbandingan suhu pada kota A dan kota B. Nah, misalkan di sini Bapak ganti pakai min 25 derajat atau negatif 25 derajat Celcius. Nah, nanti anak-anak jangan keliru ya anak-anak ya. Nah, jangan keliru. Oh, dia 25 berarti dia paling terbesar. Bukan. Karena dia isi negatifnya, berarti dia lebih kecil daripada 2 derajat Celcius. Berarti negatif 25 ini adalah suhu terkecilnya. Suhu terbesarnya 2 derajat Celcius. Ya anak-anak ya. Nah, dah. Nah, jika nanti yang ini Bapak ganti pakai negatif, ya. Nah, berarti tetap ini menjadi suhu terbesar. Ini menjadi suhu terkecil, ya. Jangan keliru nanti, ya anak-anak ya. Jika dia ada minusnya, ya, biarpun ini lebih kecil angkanya, karena di sini isi negatif atau minusnya, ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar, ya anak-anak ya. Ya, dah. Ya. Nah, untuk materi bilangan bulat, Bapak cukupkan sampai di sini. Ya anak-anak ya. Nah, jika ada salah-salah kata ataupun penjelasan Bapak yang kurang jelas, ya, penjelasan Bapak yang kurang jelas terkait dengan audio, ya, Bapak mohon maaf. Nah, jika ada materi yang belum anak-anak pahami, silakan tanyakan Bapak atau bertanya di grup yang sudah Bapak buat. Ya anak-anak ya. Nah, untuk itu materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya. Nanti anak-anak lanjut membuat tugas yang akan Bapak kasih, ya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.